Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah disampaikan di bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan rahmat. Bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan, dan bulan Ramadan yang menjauhkan kita dari api neraka. Hadirin yang hadirat yang sama berbahagia, mari kita gunakan bulan Ramadan dengan sebaik mungkin. Optimalkan ibadah sebaik mungkin, ibadah puasa dan salat sunat tarawih dan ibadah-ibadah yang lainnya. Hadirin wal hadirat yang sama berbahagia, dalam satu kisah riwayat dari Hasan yang disahihkan oleh Albani, di suatu negeri yang disebut dengan Quda'ah, dua orang pemuda datang bersamaan di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bersama-sama masuk ke dalam Islam, bersamaan bersyahadat di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadirin wal hadirat yang sangat berbahagia, sahabat yang pertama meninggal dunia ketika jihad. Dia ikut peperangan bersama Rasulullah dan jihad fi sabilillah. Kemudian sahabat yang kedua meninggal dunia 1 tahun setelahnya. Kemudian hadirin yang sama berbahagia, sahabat Rasulullah yaitu Talha bin Ubaidillah bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat surga. Tapi dia keherangan. Yang dia lihat adalah mengapa lelaki yang nomor 2 lebih dulu masuk surga dibandingkan temannya yang mati syahid jihad fi sabilillah. Maka olehnya itu, ketika dia terbangun, dia langsung menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mempertanyakan mimpinya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Hai Talha bin Ubaidillah, mengapa engkau heran? Bukankah sahabat yang kedua ini sempat masuk ke dalam bulan Ramadan kemudian meninggal dunia?" Jadi hadirin war hadirat yang sama berbahagia, pemirsa dimanapun Anda berada. Kemudian dari para sahabat yang ada di dekat Rasulullah di sekitarnya mengatakan bahwasanya, "Benar ya Rasul, kami menjadi saksi bahwasanya sahabat yang kedua ini menjalankan ibadah sebaik mungkin di bulan Ramadan sebelum meninggal." Dan Rasulullah menyambungnya dengan berkata, "Sesungguhnya derajat di antara mereka bagaikan langit dan bumi." Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan tentu kita menjalankan ibadah puasa. Dalam surah Al-Baqarah 183 mengatakan, Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin wal hadirat yang sama berbahagia, puasa pada hakikatnya adalah takwa. Dan menurut Imam Al-Qushairi radhiyallahu an tentang takwa, beliau menjabarkan kata takwa dalam bahasa Arab yaitu terbagi 4. Kata takwa yang pertama atau huruf takwa yang pertama adalah huruf ta. Huruf ta merupakan simbol dari sikap tawadu. Sikap tawadu adalah rendah hati. Orang yang bertakwa dalam kehidupan sehari-harinya selalu rendah hati. Tidaklah dia sombong, karena sifat sombong itu milik iblis laknatullah alaih. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Mereka itu iblis yang angkuh dan bagian daripada yang kafir. Hadirin wal hadirat yang sama berbahagia. Kemudian huruf yang kedua dari kata takwa yaitu kaf. Huruf kaf merupakan simbol dari sikap qanaah. Sikap qanaah
adalah merasa cukup. Orang yang bertakwa di dalam kehidupan sehari-harinya selalu merasa cukup. Tidak gundah gulana, tidak gelisah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pakai bersyukur, bahkan nikmat yang diberikan oleh Allah dia pakai bersyukur sehingga mengundang nikmat-nikmat yang lainnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna asabi lasadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, niscaya Allah akan menambahnya. Tapi barang siapa yang kufur akan nikmatnya, niscaya balasannya sangatlah pedih. Hadirin wal hadirat yang sama berbahagia. Kata takwa atau huruf takwa yang ketiga adalah huruf waw. Menurut Al-Qushairi, Imam Al-Qushairi radhiyallahu an mengatakan bahwasanya huruf waw ini menyimbolkan dari sikap wara'. Sikap wara'ah adalah sikap berhati-hati. Orang yang bertakwa dalam kehidupan sehari-harinya selalu berhati-hati. Dia tidak terburu-buru dalam menjalankan sesuatu. Selalu menahan dirinya dari godaan setan yang berbuat dan berujung dosa. Kemudian hadirin wal hadirat yang berbahagia, dari sikap berhati-hati di dalam agama kita ada sesuatu yang harus kita laksanakan secara terburu-buru, yaitu yang pertama adalah hutang. Ketika kita punya hutang, haruslah secepatnya kita membayarnya. Setelah kita mendapat rezeki, bayar secepatnya. Sebelum apa? Sebelum habis untuk kita pakai untuk lain hal. Kemudian yang kedua yaitu sholat 5 waktu. Ketika kita sudah merasakan bahwa kita belum melaksanakan sholat 5 waktu dan kita mengingatnya, maka di saat itu pula kita segeralah untuk melaksanakan sholat. Sebelum apa? Sebelum habis waktu. Kemudian yang ketiga yang harus dilaksanakan secara terburu-buru menurut syariat agama, yaitu anak perempuan, anak perawan kita. Ketika sudah ada jodohnya, nikahkanlah secepatnya. Sebelum apa? Sebelum datang maksiat kepadanya. Kemudian yang keempat yang harus dilaksanakan terburu-buru yaitu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang sama berbahagia. Yang terakhir, huruf takwa menurut Imam Al-Qushairi dalam diri orang yang bertakwa yaitu huruf ya, melambangkan atau simbol dari sikap yakin. Kita harus yakin dengan apa yang kita miliki, apa yang kita laksanakan, ibadah apapun yang kita lakukan, kita harus yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Ana inda dzanni abdi bi." Aku, kata Allah, adalah bagian daripada prasangka hamba. Jadi ketika kita yakin akan amal ibadah kita diterima, maka Allah pula akan yakin menerima amal ibadah kita. Tapi ketika kita ragu-ragu akan amal ibadah kita diterima, Allah pun akan ragu-ragu menerimanya. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Sebagai kesimpulan dalam kesempatan yang sangat terbatas ini, marilah kita gunakan Ramadan ini dengan sebaik mungkin agar menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahul muafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.